Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau insting kalian bilang ada yang salah sama orang ini, jangan banyak tanya, langsung lari ya. Karena di balik senyum ramanya tersimpan niat paling gelap yang pernah kalian bayangkan. Mau tahu ada siapa aja dan apa kelakuan bejat mereka? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Pembunuhan Missy Bevers. Bayangin ini deh ya guys, jam 4 pagi, sebuah gereja sepi di Texas dan seorang sosok misterius berjalan di lorong dengan seragam taktis mirip SWAT lengkap sambil membawa palu. Ini bukan adegan film. Ini rekaman CCTV asli tanggal 18 April 2016 di Creekside Church of Christ, Midlothian. Korbannya Missy Bevers, 45 tahun, seorang instruktur fitness yang datang jam 4 pagi untuk siapin kelas bootcamp. Gara-gara hujan badai, dia pindahin kelas ke dalam gereja. Dan disitulah maut menantinya. Waktu muridnya datang jam 5 pagi, mereka menemukan Missy sudah tewas dengan luka tusuk di kepala dan di dada. Yang bikin kasus ini jadi legenda horor di dunia true crime, sekarang 10 tahun kemudian pelakunya belum ketangkap. Polisi bahkan gak bisa pastiin jenis kelaminnya ya. Lebih dari 3.000 petunjuk masuk, hadiah $150.000 ditawarkan, tapi nihil hasilnya. Nah, polisi yakin banget kalau mobil ini ada hubungannya sama kasus tersebut, tapi sayangnya nggak ada bukti CCTV yang secara 100% nunjukin sosok berpakaian SWAT itu. Bahkan sampai akhir pun identitasnya masih jadi misteri loh. Rekaman cuma nunjukin satu hal aneh, yaitu cara jalan pelaku yang unik dengan kaki sedikit menyamping keluar ya guys. Udah, cuma itu. Pelakunya pun sampai hari ini masih berkeliaran entah di mana. Langkah terakhir. Rekaman CCTV ini mungkin terlihat biasa aja ya. Cewek dan cowok jalan berdua habis clubbing gitu guys. Tapi yang satu ini ternyata nggak akan pernah pulang ke rumahnya lagi. Namanya adalah Lily Sullivan, 18 tahun. Malam 16 Desember 2021, dia ketemu Louis Haynes, 31 tahun, pekerja kilang minyak di Out Night Club di Wales ya. Mereka sempat ciuman di klub itu, lalu Haynes ngajak Lily ke gang yang sepi. Tapi waktu Lily nolak ajakan seks, semuanya berubah jadi mimpi buruk. Namun tahu nggak apa yang paling bikin merinding? Saat Haynes jalan balik sendirian di rekaman CCTV, ibunya Lily tuh lagi nungguin di mobil cuma beberapa meter jauhnya gitu loh, yang mana udah siap jemput anaknya ini. Lily juga sempat nelpon ibunya, "Aku udah mau sampai, Mam." Namun panggilan itu terputus dan sang ibu yang nelpon balik sebanyak 30 kali pun gak pernah diangkat panggilannya. Ternyata Haynes kemudian mencekik Lily sampai mati, telanjangin bagian atasnya, lalu membuang tubuhnya ke mill pond. Dia bahkan sempat lewatin ibu Lily tanpa bilang apa-apa. Di pengadilan, dirinya dihukum seumur hidup dengan minimal 23 tahun 4 bulan penjara ya guys. Rekaman brutal di halte bus. Harusnya jalan di pusat kota Nottingham yang lagi rame-ramenya itu bikin ngerasa warga ataupun turis aman-aman aja kan? Tapi buat Kini Crystal Kisingo, keramaian itu malah jadi saksi terakhir atas akhir hidupnya yang tragis dong teman-teman. Kenapa? Karena dia diserang secara tiba-tiba dan brutal di depan umum sama sekelompok orang yang emang niatnya tuh cari gara-gara. Pelakunya, Mazin Abdel Munim, seorang cowok 19 tahun yang sebelumnya tuh lagi belanja sama temennya. Mereka nggak kenal sama sekali, nggak ada dendam, nggak ada sejarah, pokoknya nggak ada apa-apa deh. Di rekaman CCTV kelihatan juga tuh ya, si Mazin langsung kabur setelah nusuk, di mana pisaunya pun masih ada di tangan. Beberapa menit kemudian dia ditangkap di dalam bus pas mau kabur dan sialnya, Kini nggak selamat meski sudah dibawa ke rumah sakit. Di pengadilan, Mazin divonis penjara seumur hidup dengan minimum 20 tahun. Ternyata benar ya, kadang monster di dunia nyata malah lebih serem daripada hantu guys. Wanita vampir. Aneh tapi nyata karena kejadian ini lokasinya terjadi di Florida dan bisa bikin bulu kuduk berdiri deh. Jadi ceritanya September 2011, seorang tunawisma lagi tidur di depan restoran yang udah tutup. Tengah malam dia kebangun dengan cara yang paling mengerikan, di mana ada cewek 22 tahun bernama Josephine Smith yang nindi dia tuh sambil gigit-gigit wajahnya. Tunggu, belum selesai. Sebelum mulai gigit, Josephine tuh teriak ke Milton kalau dia adalah vampir dan akan makan dia.
Untungnya Milton bisa kabur sambil berlumuran darah, lari ke pom bensin, dan telepon polisi ya. Nah, waktu polisi akhirnya datang, mereka nemuin pemandangan yang gak masuk akal, yaitu Josephine lagi tiduran di lantai dalam kondisi setengah telanjang dan tubuhnya udah penuh darah korban. Gila, serem banget ya. Waktu ditangkap pun dia bilang ke polisi bahwa dia tuh gak inget apa-apa loh. Polisi akhirnya curiga kalau dirinya lagi dalam episode psikotik yang kemungkinan karena pengaruh narkoba stimulan. Beruntung dia kemudian ditahan dengan tuduhan penganiayaan berat terhadap lansia dan uang jaminannya tuh sebesar $50.000. Namun sampai sekarang kasus ini masih jadi salah satu yang paling aneh di database kriminal Amerika ya. Gimana traumanya si kakek ya itu? Wah, nggak kebayang sih. Nusuk kamera pintu. Kadang emang bener ya kalau orang paling bahaya di jalanan ternyata mereka yang gak punya motif jelas. Soalnya pernah ada rekaman viral yang ngasih lihat seorang pria tiba-tiba lari ke arah kamera sambil bawa pisau besar seperti ini. Udah gak ngeluarin sepatah kata, mukanya datar, terus matanya ngasih lihat niat jahat gitu kan. Sayangnya, identitas pelaku dalam video ini susah diidentifikasi, tapi seenggaknya rekaman dari video udah cukup ya untuk jadi pengingat orang-orang untuk lebih waspada lagi. Soalnya, serangan kayak gini tuh benar-benar random dan gak bisa diprediksi kapan datangnya sih. Serangan di gym. Namanya aja udah gym, harusnya mah emang jadi tempat untuk orang hidup lebih sehat gak sih? Tapi buat seorang pria di Australia, gym ini justru jadi tempat trauma dirinya seumur hidup. Kenapa? Soalnya Oktober 2020 di sebuah pusat kebugaran di Inggris, Shane William Ryan ini ngakunya pura-pura kesandung lalu menjatuhkan dumbbell 20 kg langsung ke wajah orang di sana. Terus dia pura-pura ngilu di kaki, bangun pelan-pelan, dan ninggalin korbannya sendirian berlumuran darah di lantai. Tapi kamera nggak bisa bohong ya. Rekamannya dengan jelas nunjukin gerakan Shane yang disengaja. Itu tuh bukan tersandung kan? Itu tuh pembunuhan yang gagal guys. Korbannya mengalami tengkorak retak, alis robek, memar parah, dan trauma psikologis yang bakal dibawa seumur hidupnya. Shane sih ngakunya mereka temenan dan itu kecelakaan murni. Namun hakim nggak percaya ya dan dirinya divonis 19 tahun penjara. Life lesson dari video ini tuh apa sih? Kalau kamu suka nge-gym, hati-hati banget ya pas lagi posisi bench press ataupun squat gitu. Soalnya itu tuh posisi paling rentan dan kalau ada orang jahat di dekat kamu, skenario ini bisa kejadian dalam hitungan detik doang loh guys. Garpu rumput dan cambuk. Pasti nggak pernah ada di pikiran orang-orang ya waktu lagi jalan santai gitu, malah diserang pakai alat berkebun dong. Jadi cerita horor ini bermula waktu Lisa and Sloan keliling kompleks sambil bawa garpu rumput di satu tangan dan cambuk di tangan lainnya. Dia juga teriak-teriak nggak jelas seperti orang lagi kesurupan gitu deh. Nah, untungnya warga yang dengar ini tuh langsung pada tutup pintu rapat-rapat. Soalnya Lisa tuh nggak segan-segan mengancam dan nyoba nyerang siapapun yang ketemu sama dia di jalanan tanpa peduli itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, waktu polisi dapat laporan ini, mereka sebenarnya udah langsung gerak cepat untuk ngamanin Lisa sebelum ada korban jiwa ya. Namun waktu ditangkap dan dimasukin mobil patroli, Lisa emang kelihatan dalam kondisi mental yang nggak stabil. Dan waktu diperiksa, tubuhnya ternyata penuh memar dan juga luka segar, tapi dia sih ngakunya nggak ngerasain sakit sama sekali. Nah, polisi dari sini tuh curiga kalau dia lagi dipengaruhi narkoba stimulan berat. Makanya Lisa dijerat tuduhan penyerangan berat dengan senjata mematikan dengan jaminan $2.000. Serangan brutal di bus. Bisa dibilang kasus Ella Dowling adalah salah satu kasus paling biadab dan traumatis yang pernah terjadi di transportasi umum Inggris sih guys. Soalnya gadis berumur 19 tahun itu di tahun 2024 kemarin ceritanya lagi duduk tenang di dalam bus. Namun secara tiba-tiba ada cowok mabuk mulai ngomong kotor nih ke dia. Debat pun pecah.
Nah, waktu bus berhenti, Ella berusaha turun untuk hindarin masalah. Tapi ternyata pelakunya punya rencana lain yang jauh lebih horor. Namanya adalah Darren Taylor. Dia tiba-tiba nyerang Ella, nyengkram mukanya, dan mulai ngegigitin hidung dan mulut Ella berulang-ulang dong. Ella dan teman-temannya berusaha ngelampasin dia dan beruntungnya penumpang lain turun tangan juga. Darren akhirnya kabur tapi polisi nangkep dirinya nggak lama kemudian. Ella langsung dibawa ke rumah sakit dan butuh lebih dari 50 jahitan di wajahnya, namun dirinya ngaku sampai sekarang dia masih sering mimpi buruk ya guys. Darren Taylor ini sendiri kemudian divonis 6 tahun penjara yang mana tergolong hukuman yang menurut banyak orang terlalu ringan kan? Kasus paling menyayat hati. Kasus ini bakal bikin kamu tuh jijik deh sama manusia. Mei 2017 di Cape Town, Afrika Selatan, CCTV merekam seorang pria lari sambil bawa sesuatu berat di tangan. Dia jalan cepat, kelihatan panik, dan akhirnya buang bawaannya di tempat pembuangan sampah di Epping Industria. Yang dia bawa apa sih? Jasad bocah 3 tahun bernama Courtney Peters dibungkus plastik. Pelakunya adalah Mortimer Saunders, ternyata adalah penyewa kamar di rumah keluarganya si Courtney ya guys. Dia nyewa kamar di sana selama 2 tahun. Selama 9 hari proses pencarian, akting Mortimer katanya benar-benar setara Leonardo DiCaprio karena nggak ada satupun warga atau keluarga yang curiga kalau dia itu adalah pelakunya. Nah, waktu akhirnya ketahuan, semua orang dibuat sangat shock. Dia tuh ngaku kalau ini semua tuh cuma gara-gara kesel soalnya si Courtney nggak bangunin dia dari tidur siangnya. Makanya dari situ dia campurin racun semut ke minuman bocah itu lalu ngebekep dia waktu mulai berisik. Beruntungnya di pengadilan Mortimer dijatuhi 2 hukuman seumur hidup. Gila banget kan? Emang bener deh ya, kadang predator paling berbahaya itu seringkali adalah orang yang kalian kira bisa dipercaya. Balas dendam stalker. Kalau ada definisi terjelas dari mantan toksik yang berubah jadi monster, ini sih kasusnya. Mei 2022 di London, Anna Jerkowiak, 21 tahun, yang dipanggil Ania sama teman-temannya baru selesai kerja di restoran ya. Dia jalan pulang bareng teman barunya yaitu Jack Maskell. Namun ternyata di belakang mereka ada seseorang dengan hoodie yang ngikutin. Itu adalah Dennis Akpomedaya, mantan si Ania, yang nempuh perjalanan 130 mil dari Wales cuma untuk ngelakuin ini dong. Jadi setelah putus, Dennis mulai emosional blackmail gitu ya guys. Dia ngancam bunuh diri lah, ngirim chat-chat serem gitu lah. Ya pokoknya nggak bisa move on gitu deh intinya. Dan ternyata dia seriusan nepatin janjinya dong. Di gang sepi, Dennis nyerang Ania di depan mata Jack dengan nusuk sampai 40 kali. Absurdnya nih waktu ditangkap dan juga diinterogasi, Dennis ngarang alibinya dengan bilang kalau dia tuh performer pedang dan juga triknya gagal. Ya, mana ada yang percaya gak sih? Makanya gak pakai lama, Dennis divonis penjara seumur hidup dengan minimum 29 tahun. Makanya nih ya pelajaran, kalau punya mantan yang toksik dan juga obsesif begini, jangan ragu deh ya untuk lapor ke pihak berwajib guys. Atau seenggaknya lebih berhati-hati di jalanan deh. Tragedi 9 tahun. Rekaman CCTV ini mungkin yang paling sulit ditonton di list ini ya, karena korbannya cuma bocah 9 tahun. Jadi, Lilia Valutit ceritanya lagi main hula hoop bareng adiknya di depan toko milik ibunya gitu. Udah biasa gitulah ya mereka begini guys, sehingga si ibu nggak pernah khawatir anaknya bakal kenapa-napa. Tapi satu hari di tengah siang bolong, ada seorang pria yang lari ke arahnya, nusuk dia sekali tepat di bagian vital dan langsung pergi lari dari sana. Ibunya cuma sempat dengar teriakan, "Mam!" Dan di saat dia keluar, hatinya hancur seketika. Lilia berlumuran darah, sedangkan adiknya berdiri terpaku dalam syok memandangi kakaknya sedang sekarat. Tim medis emang datang secepatnya dan bawa Lilia ke rumah sakit, tapi dia meninggal sebelum bisa diselamatkan. Pelakunya siapa sih? Davidas Kebas, cowok 22 tahun yang random datang dan nusuk Lilia tanpa alasan apapun. Gila ya, cuma hadir di tempat dan juga waktu yang salah aja bisa bikin trauma seumur hidup untuk adik dan juga ibunya begini dong. Kok manusia ada ya yang sejahat ini? Gak habis pikir sih aku. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.